Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and happy holiday. Merry Christmas. Merry Christmas Ute. Ini sama Merry Christmas. setelah Christmas. Iya. Jadi masih vibe-nya masih Christmas banget. Oh banget dong. Kemarin kita juga udah ngerayain Merry Christmas ya 25 Desember ya. Iya, Sekarang 25 Desember, hari Di- Sabtu. Tapi minggu lalu tanggal 19 kita udah ibadah Natalan. Keren banget Iya, ibadahnya. wuhu. Siapa yang ikutan ibadah boleh mungkin tulis di chat. Yes. Saya gitu, kasih tangan. Biasanya delay jadi nggak kemana kita. Iya. Atau kesannya apa ya di Kesannya apa? Aduh, Christmas celebration-nya buat FJ Bandung aku ya, kemarin? Tom, kemarin tuh ada nari. Nari. Kayak di FJ Bandung tuh udah lama Udah banget. lama banget nggak ya. lihat Udah lama yang banget gak ada nari. yang nari ya. Terus ngomong-ngomong tentang Christmas, aku mau ngomong thank you dulu nih soalnya Iya. ada frontline chorus. Saya lihat ada bapaknya ya. Bapaknya ada di panggung ya Pak ya. Hai teman-teman frontline chorus. Bapak ditunggu solonya dong Pak. Nanti saya akan ajukan proposalnya. Oh proposal, ternyata di frontline chorus ada proposal. No, jangan. Ada audisi nggak? Ada audisi buat solo? Ada dong, Oh ada. pasti. Thank you juga buat teman-teman frontline chorus ya udah latihan Iya. 2 lagu Dua luar lagu. biasa. Luar biasa itu udah latihannya dari kapan ya Tom? Kayaknya 2 bulan mah lebih ya. Wow. Soalnya such lagu yang akapela itu preparation. rumit. Lagu yang akapela itu latihannya kita Iya, lama That's sekali. Christmas to me. Aduh, seneng banget masih keinget-inget kemarin kalian nyanyiin keren banget. Dan ngomong-ngomong tentang Thank you. frontline chorus sebelum kita ngobrol jemaat yang lebih ini, aku pengen say thank you nih sama frontline chorus semuanya yang Kenapa? terlibat. Karena ini kan minggu terakhir di tahun 2021, sadar Oh, nggak? iya. Kamu sadar nggak di minggu terakhir di tahun 2021? akhirnya sadar barusan. Akhirnya barusan ya, karena untung ada Ute yang menyadarkan Iya, ya. terima kasih. Ternyata ini udah minggu terakhir dan kalau dilihat-lihat frontline chorus tuh nggak pernah bolong latihan dan Wow. nggak pernah nggak kasih yang terbaik dalam pelayanannya yang which nyanyi, kasih kita puji-pujian, kita bisa worship bareng-bareng sama frontline chorus dan kalian setia banget dari di rumah ngerekam sendiri satu-satu sampai Iya, yang ingat kadang-kadang banget kita zaman itu. take digilir ya ke Iya. gereja, terus sampai sekarang udah latihan onsite. Yes. Wow, kalau boleh bicara tentang frontline chorus, itu tuh sebuah pembelajaran banget ya gimana kita diuji banget sih dalam melayani zaman 2020, 2021. Karena ngerekam sendiri itu bikin grit ya kalau kita istilahnya. Iya, bikin great. Itu melelahkan jujur aja. Tapi thank you teman-teman frontline benar. chorus juga mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain kalau mau join Iya, frontline iya. chorus. That's our core value sih. Gimana Betul, kita betul. give our best gitu dalam setiap pelayanan. Yes. Ngomong-ngomong itu boleh nanya nggak, Tom, pernah ngerasa jenuh nggak sih di dalam melayani dari rumah waktu itu? Kalau sejujurnya ya pasti ya. Ada ya? Pasti Jadi wawancara banget. nih keren banget gak sih kita kayak smooth transition banget gaya kita. Kok tiba-tiba jadi Iya, kayak acara apa, mata najwa, mata Karena ute. kita jam terbangnya kayaknya cukup tinggi ya. Kok jadi sombong? Iya, tapi kalau frustrasi, capek, menjenuhkan, melelahkan pasti pernah lah. Kita latihan di depan Zoom, delay 1-2 detik itu kan cukup mengganggu. Iya. Ya, terus kita ngerekam sendiri itu juga penuh dengan ujian kesabaran lah. Iya. Thank God teman-teman frontline chorus, kita setiap latihan tuh selalu nyamain mindset dulu gitu. Jadi pas jalannya, pas latihannya sampai dengan syutingnya kita semuanya bisa smooth gitu sih. Wow, itu ya kuncinya ya. Yes. Dan aku dengar juga maksudnya pelayanan frontline chorus benar-benar kalian kayak keluarga. Kan ada bisa ngobrol Iya. ketika ada yang mungkin ada yang lelah, ada yang nguatin. Banget. Terus kalau misalnya ada yang lagi capek bisa kayak ayo semangat yuk kita bareng-bareng gak sendiri. Iya, Nah ini tuh iya. berarti frontline chorus tuh udah mirip banget sama yang namanya care group ya gak sih? Iya dong. Masa udah akhir minggu terakhir di 2021 belum care group tuh masa sih Tom? Gimana coba? Kok bisa sih? Kita kasih kesempatan sampai Januari 2022. Januarinya ya. Jangan Januari. sampai 1 tahun penuh ya. Iya, bener. Januari 2022 teman-teman Ya. siapapun yang belum join care group kudu Wajib. join. Kita pengen undang bener-bener untuk bisa join ke care group. Yes. Bisa nanya ke hotline, nanti ada numbernya di bawah sini. Kita Betul. akan lihat ini ada nomor terbang sebenarnya di sini. Eh. Nomor hotline-nya. Nanti munculnya. Nanti muncul di sini pokoknya. Kayaknya udah dalam muncul. beberapa- udah muncul. Oh, itu udah. muncul. Iya. Iya, ada nomor hotline-nya. Heeh. Terus nanti di situ kontak bilang saya mau join care group. Yes. Nanti akan diarahkan. Iya, sama Tentunya Pastor sesuai Robi. dengan segmennya si Iya. teman-teman ya, Bapak Ibu, saudara-saudara seperti ya. saya kan anak 20s ya, 20s ya. Oke, saya early 40 Oh, iya. nih. Kok jadi ngomong usia? Iya. But anyway, that's care group dan kita Ya. pengen banget tahun 2022 yang belum bercare group, yuk kita cari komunitas yang baik, yang sehat, bikin
komunitas yang sama-sama membangun ya, benar-benar saling mendoakan, saling mensupport karena jujur setelah pandemi ini benar-benar kerasa gak sih kita butuh namanya komunitas? Wah banget ya, banget. Care Group itu salah satu wadah yang bikin saya tetap waras sih, jujur aja. Ya, kalau nggak ada komunitas ya pasti Ute juga ngerasain lah ya. Iya, saya pun. Kalau nggak ada komunitas kayaknya, gila ini feel lonely banget gitu. Bener. Dan ya ngomongin itu kan karena Care Group terus kayak senengnya dikelilingi sama orang-orang yang positive vibes banget. Mereka saling mendoakan, mengencourage bahkan dalam pelayanan pun kayak kita gini ya, Tomia kita pelayanan sebagai host gini tuh jadi banyak dikuatin gitu kayak ayo kayak semangat lagi dalam pelayanannya, kasih yang terbaik, jangan setengah-setengah. And I think menutup tahun ini tuh penting banget kita sama-sama ingat lagi ya. Dan it's time buat kita reflect, kita gak mau kasih yang dikit-dikit buat Tuhan, kita gak mau setengah-setengah buat Tuhan. We're gonna give it our best dan 2022 bakalan jadi our best year yet. Yes, harus. Bakal ada banyak pembelajaran, bakal ada banyak upgradean diri yang terjadi dan we're excited for that. Good point. Saya jadi keinget bahwa awal pandemi 2020, our senior pastor bilang jangan sampai kita keluar dari pandemi nggak belajar apa-apa. That's true. Iya gak sih? Sekarang udah 2 tahun loh pandemi. Maksudnya kita genapin aja 2 tahun. 2022-nya kita udah harus gaspol sih. Udah harus siap melesat gitu. Karena kita kayaknya udah cukup sih belajar 2 tahun ya. Bener banget. Dan bersyukur ya kita melihat juga kondisi semakin membaik. Dengan vaksin yang udah terdistribusi. Dan sekarang kita melihat udah ke endemik ya. Kita berdoa ini terjadi ya benar-benar ya. Pandemi ini akan segera berakhir. Tapi belajar itu memang benar-benar harus kita bawa. Jangan sampai udah itu masa-masa pandemi aja. Aku naik levelnya di masa pandemi aja. Setelah itu pun kita tetap harus terus naik level ya. Iya dong. Jadi ibaratnya kalau di pekerjaan saya nih ada tagline-nya start strong, finish stronger. Wait, ada tagline-nya. Tahu dong itu kerjanya di dunia apa? Apa ya? Agen asuransi. Iya. Start strong dan finish stronger. Bener banget. Terus mungkin ini mau ngingetin Aji juga ya karena hari ini kan semua menyapanya online karena memang hari ini ibadah kita full online. Kita hanya ada ibadah online aja. Minggu depan pun tanggal 2 Januari ibadahnya masih full online ya. Iya, ibadah pertama di 2022 akan juga melalui ibadah online via YouTube FJ Bandung. Tapi bukan cuma karena liburan ya, tapi memang kita untuk akhir tahun ini sama awal tahun kita mulainya ibadah online dulu dan kita mungkin akan kembali mulai di minggu selanjutnya, tapi tunggu aja kabar-kabarnya. Tunggu kabarnya nanti. Kabar-kabarnya. Ngomong-ngomong itu tetap jaga protokol kesehatan ya Tom ya. Harus jangan lengah dong. Liburan juga sambil enjoy dengan keluarga. Mungkin ada yang liburan kemana-kemana. Please stay safe saudara-saudara semuanya. Yes please. Kelewatan terus kayak lupa jadi nggak pakai masker. Iya benar. Kita tetap harus waspada karena kita bisa aja dalam kondisi tubuh yang rentan ya nantinya. Betul. Dan ngomong-ngomong tentang liburan, mungkin kayak ada saya nggak kemana-mana nih karena saya mau juga menjaga diri, mungkin stay at home aja, aman-aman aja. Terus bingung mau ngapain, masih bisa nonton. Nah ini dia nih. Aduh, musical yang keren banget. Kids Concert. Sebenarnya udah tayang di YouTube kita 2 minggu, tapi kalau ada yang belum nonton harus nonton. Kids Concert Love ya. Love, L-O-V-E. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya bisa cek di YouTube-nya YouTube FJ Bandung. FJ Bandung ya. Dan Love itu bukan cuma Love aja, ternyata itu tuh nama karakter-karakter anak-anaknya. Iya, saya juga baru tahu ternyata L-O-V-E itu ada kepanjangan namanya ya. Bukan judul lagu yang lama itu ya. Oh enggak. Terus kebetulan Tom mau breaking dulu boleh nggak? Oke, saya tahu ini kode bahwa di sebelah saya adalah salah satu pencipta lagu di Kids Concert tersebut. Good job. Jadi didengerin lagu-lagunya ya. Udah bisa didengerin juga lagu-lagunya dan mau ngomong juga nih sebenarnya Tommy dan saya pribadi kita juga pernah bikin lagu bareng Tom. Pasti pada kaget ya kayak ini udah ngomongin love terus tiba-tiba kenapa promosi lagu lain tapi ada lagu Frontline Chorus. Promosi dong dikit dong. Oke. Kita penciptanya. Ada satu lagu sudah ada di ini ya all digital platform. Never Alone. Never Alone boleh didengerin karena kita berharap banget ini doa kita itu bisa memberkati ya. Ingetin bahwa kita gak akan pernah sendiri. Dan I think itu udah banyak yang kita omongin tapi kita excited nih karena kita mau masuk ke ibadah akhir tahun. Bener banget, kita udah siap memulai ibadah di tanggal 26 Desember, ibadah akhir tahun di 2021 Bapak Ibu semuanya. Yap, jadi siapkan hati Anda, siapkan catatan dari rumah semuanya benar-benar come prepared untuk menerima hadirat Tuhan juga ya. Iya melawat Anda pagi Kalau yang hari. selama ini udah biasa onsite, saat ini kita semuanya ibadah online, tetap nyanyi, tepuk tangan, semangat di rumah masing-masing. Yes, itu aja ya Tommy ya kalau gitu. Selamat beribadah. Selamat beribadah semuanya, Happy Sunday.
Good morning teman, selamat pagi. Selamat datang di ibadah online FJF Bandung. Senang sekali kita semua bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama beribadah. Dan minggu ini menjadi spesial karena kita ada di minggu yang ke-52 di tahun ini. Artinya ini ada minggu yang terakhir di tahun ini dan kita semua bersyukur karena dia begitu baik. Penyertaannya begitu indah di sepanjang tahun ini sehingga kita bisa ada di minggu ini. Saya juga mau mengucapkan selamat hari Natal, Merry Christmas buat kita semua. Saya berdoa damai sejahtera Natal dan sukacita senantiasa ada di tengah-tengah kita semua, amin. Dan pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita dengan satu firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus adalah sumber damai. Semua damai sejahtera yang kita miliki saat ini sungguh-sungguh berasal dari kita di saat kita menaruh iman kita kepada Dia, amin. Mari kita sama-sama membaca dari Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami menyatakan kemenangan, kami menyatakan revival terjadi saat ini. Karena kami berjalan bersama Engkau, Allah yang hidup, Allah yang setia. Satu-satunya nama yang layak kami tinggikan, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Good morning church. Dimanapun saat ini saudara berada mengikuti ibadah ini, mari kita mau angkat tangan kita mau sembah Dia, kita mau nyanyikan pujian ini. Saya berdoa biar damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan saudara. Come on church. Behold the star of Bethlehem, the word of God has become flesh. Unto us a child is born, Savior of this broken world. Oh, hear the angel voices, say, come, let us adore Him. This has come, for our King is with us.
Church, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia yang sudah menyertai kita sepanjang tahun ini. Dia adalah Tuhan yang sama, yang akan menyertai kita di tahun-tahun berikutnya. Apapun saudara yang kita hadapi, yang kita alami tahun ini, dengan adanya pandemi dan segala macam, mungkin kita ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan seseorang. Tapi percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang sama, Allah yang tidak berubah. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Mari kita sama-sama nyanyikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia sepanjang tahun kita. After the pride, after the fall, the hands of mercy open wide. After the rain, after the flood, you set your promise in the sky. The God who was and is to come has been the same for me. After all these years, you've never given up. After all these years, you're constant with your love. It amazes me. After all you've done, it amazes me. You're still running after us. After the cross, after the shame, no power of hell could ever take your perfect life, your gift of grace that testifies beyond the grave, still testifies beyond the grave. After all these years, you've never given up. After all these years, you're constant with your love. It amazes me. After all you've done, it amazes me. You're still running after us. The God who was and is to come has been the same for me. The God who was and is to come has been the same for me. You've always been the same for me. After all these years, you've never given up. After all these years, you're constant with your love. It amazes me. After all you've done, it amazes me. You're still running after us. After all these years, you've never given up. After all these years, you're constant with your love. It amazes me. After all you've done, it amazes me. You're still running after us. After all these years, you've never given up. After all these years, you're constant with your love. It amazes me. After all
hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, say, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kami mengucap syukur Tuhan buat kehidupan yang Tuhan berikan buat kami, buat damai di dalam hati kami karena Engkau hadir, Engkau lahir di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan kehidupan kami ke depan di tahun yang baru. Kami melihat ada rancangan yang indah dari Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Halo, menyapa Anda yang sudah bergabung dengan ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami harap Anda semua dalam keadaan baik. Ini adalah minggu terakhir dalam tema gereja kita, Oh Come Let Us Adore Him. Mari kita terus fokus kepada Tuhan dan menyembah Dia. So, let's start our cutting edge news for this week. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendirian. Kita selalu membutuhkan komunitas, tempat di mana kita bisa saling sharing, saling membantu, dan bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi, bagi Anda yang belum tergabung dalam care group, segera cek Instagram @ifjfbdg, klik Linktree, lalu pilih Join Care Group. Kami juga menyediakan virtual care group bagi Anda yang tinggal di luar kota Bandung. Segera hubungi hotline berikut ini. Seluruh gereja FGF akan kembali mengadakan 21 hari doa dan puasa yang akan dimulai di tanggal 2 sampai dengan 22 Januari 2022. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk bisa terus fokus kepada Tuhan dan bisa menangkap rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Tapi, first thing first, jangan lupa untuk download panduan doa dan puasanya di website kami di www.ifjfbandung.org ataupun di aplikasi kami yang dapat Anda download di App Store dan juga Play Store. Program Bandung City Care masih terus berjalan.
Dan Anda bisa terus menunjukkan rasa peduli Anda kepada saudara-saudara yang sedang membutuhkan bantuan. Thank you for your generosity. Pada tanggal 2 Januari 2022, ibadah akan tetap diadakan secara online. Pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube IFGF Bandung. Tadi sudah ada informasi tentang prayer fasting. Ada juga informasi tentang ibadah online. Ada apa lagi ya, Sin? Nah, agar Anda nggak ketinggalan informasi terbaru, Anda bisa langsung saja mengunjungi website kami di www.afgfbandung.org. Di sana, Anda bisa mendownload Cutting Edge Magazine dan bisa membacanya agar Anda mendapatkan berkat yang luar biasa. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kami di IFGF Bandung. LOVE, kami adalah love, love, love. Nah, original soundtrack dari drama musical Love sudah dapat Anda dengarkan di platform musik favorit Anda. Enjoy! Anda dapat memberikan persembahan secara online melalui rekening yang tertera di layar. Terima kasih bagi Anda semua yang telah berpartisipasi dalam program Happiness in a Box. Penyaluran batch 2 telah dilakukan kepada yayasan, panti asuhan yang bekerja sama dengan IFGF Bandung, dan kepada beberapa satelit IFGF lainnya. Happiness doesn't result from what we get, but from what we give. Tetap jalankan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lengah, makan makanan bergizi, jaga imunitas tubuh, dan tentunya olahraga. Ingat kan pesan kemarin, we need to take a good care of ourselves. That's all Cutting Edge News untuk minggu ini. Happy New Year and see you on 2022. Alive in Clarity. Tahun 2021 ini pada saat kita mulai mengkonsep, mulai berpikir nih what we're gonna do in 2021, I thought kenapa enggak ya kita coba try to make something original. Saya langsung kontak semua teman-teman tim inti dari Kids Concert yang biasa terlibat dengan kita, dari media, dari kostum, dari musik, dan semuanya saya kontak, and everybody say yes, let's do it. Mengerjakan sebuah production kayak begini tuh kita kayak building a piece of puzzle. Nah, di puzzle-puzzle ini ada yang mungkin dia ukurannya mungkin lebih kecil atau ukurannya berbeda dengan yang lain gitu. Kadang-kadang di proses pengerjaannya, if you are part of the puzzle, mungkin nggak bisa melihat ini tuh sebenarnya tuh hasilnya bakal seperti apa sih. Cuma saya bersyukur banget kita punya volunteers, kita punya orang-orang hebat di sekitar kita yang mau untuk menjadi bagian dari puzzle-puzzle ini dengan setia melakukan bagian-bagiannya mereka. Padahal mereka belum lihat big picture-nya itu nanti tuh bakal seperti apa. Nah, sampai kemarin tanggal 12 kita premier, baru semuanya bisa melihat puzzle ini hasilnya itu seperti apa. And personally buat saya, wow, this is God. Dan ternyata saya rasa ini bukan hanya message yang disampaikan. Kita sendiri yang terlibat dalam production ini sendiri pun, kita yang terlibat dari setiap prosesnya sendiri, kita melihat bahwa
God was there during the whole production. So, why this story? Selama pandemik ini saya banyak ngobrol, karena banyak terlibat ya dengan anak-anak dan orang tua gitu. Lupa sebagai orang tua bahwa anak-anak kita sendiri tuh mereka sebenarnya punya struggle sendiri. Untuk anak-anak, dari yang tadinya mereka bisa ketemu dengan teman-temannya dan kemudian mereka harus stay at home dan semuanya harus online, itu tuh ada struggle sendiri, ada perjuangan sendiri, dan yang kita sebagai orang tua itu nggak ngeh. Dan in the meantime, kita juga mau sampaikan di cerita ini bahwa parents ini bukan salah siapa-siapa. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita ini bukan salah kalian juga, karena kita semua juga mengerti bahwa kalian pun sedang berjuang, dan ini simply karena kita nggak aware aja gitu. Dan ketidakmengertian anak-anak ini sebenarnya kadang-kadang disebabkan hanya karena kurang komunikasi. To make it work, nggak bisa orang tua berjuang sendirian, dan juga nggak bisa anak-anak dibiarkan sendirian. Orang tua dan anak, we have to work together. Dan kalau sampai pada di titik yang emang udah nggak bisa berbuat apa-apa kita sebagai manusia, at the end of the day ya kita cuma bisa balik sama Tuhan. From being this character, I can learn that I need my parents more than anything else. Aku belajar dari movie ini, kita jangan malas sekolah. I learned that communication with parents is very important, especially in this pandemic situation. I learned that although life has many challenges and problems, we could always rely on our family. Praise the Lord. Thank you Jesus. Dan kita juga mau mengapresiasi untuk IFGF Kids. Untuk persiapannya selama ini, selama 4 bulan. Melibatkan 80 orang. Dan kita semua merasa sangat diberkati, amin. Pagi hari ini kita juga mau sama-sama berdoa. Untuk setiap doa yang masuk. Pagi hari ini ada 5 doa yang kita akan sama-sama doakan. Dan mari saya mengundang kita semua untuk menyatukan iman kita. Mengangkat setiap tangan kita kepada pokok-pokok doa ini. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, untuk kesembuhan dari gangguan mata. Kami berdoa Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Engkau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan, untuk kesehatan semua jemaat, baik yang ada di Bandung maupun di luar kota. Kami berdoa Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan janin dan kesehatan sempurna untuk calon ibu. Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang akan menghembuskan nafas-Mu ke dalam janin ini Tuhan. Kami berdoa dan speak life. Kami berdoa untuk kehidupan terjadi in Jesus name. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk proses pindah kota. Tuhan berikan hikmat untuk punya hikmat untuk dapat menentukan tempat yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekonsiliasi hubungan antar keluarga. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyukai untuk adanya damai sejahtera hadir di tengah-tengah setiap keluarga. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami. Dengar setiap doa kami dan nyatakan Tuhan bahwa iman kami menyatakan revival kemenangan terjadi karena kami berdoa kepada satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
Semua siap? 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 1, 2, 3. Betapa bangganya saya dikelilingi oleh orang-orang yang selama ini setia melayani. So excited! Yeay, udah nyampe! Tuhan, aku berdoa supaya Ade selalu mengandalkan Engkau. Masa kecilku sungguh penuh warna, dan semua karena Papa. Problem kita hari ini adalah I wonder how I can spend time with God. So guys, it's urgent, we have a problem. Halo Indonesia, ini kami, penerus bangsa, terus memanjatkan doa. Saya namanya Michael Abelo dan Godaiva. Godaiva. Kalau gitu, Pak Tommy, saya permisi, kabarin yang lain-lain dulu ya. Hello Church, saya percaya belum terlalu terlambat saya mengatakan kembali Merry Christmas. Dan beberapa hari lagi juga kita akan merayakan Happy New Year. Dan ini merupakan hari Minggu yang terakhir kita beribadah di tahun 2021 sebelum kita menyongsong tahun yang berikutnya 2022. Dengan tema Alive, kita akan mengalami kehidupan yang diubahkan Tuhan lebih lagi, lebih jauh, lebih dewasa di tahun 2022. Tapi adalah baik di penghujung tahun ini kita mendengarkan sebuah, kalau saya boleh bilang pengajaran, kalau saya boleh bilang adalah masukan, input, pengilhaman dari Tuhan sendiri lewat firman-Nya, lewat hambanya Pastor Jeffrey Rahmat hari ini akan berbicara untuk kita. Dan saya berdoa Anda semua bisa menerimanya dengan baik. Beliau merupakan sahabat saya dan keluarga secara pribadi dan juga sahabat dari gereja kita, dan beliau menggembalakan jemaat yang luar biasa JPCC di Jakarta, dan saya percaya sungguh merupakan kehormatan untuk kita bisa mendengarkan langsung dari beliau. Sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. God bless us all. Salam damai sejahtera untuk kalian semua Jemaat IFJF Bandung, dan selamat hari Natal. Biar pada saat kalian merayakan hari lahirnya Sang Juru Selamat, kalian kembali diingatkan akan besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Tentunya saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat, baik secara rohani dan juga secara jasmani. Pandemi ini belum juga berakhir, meskipun kita sudah mulai dapat melihat adanya titik terang dan sudah merasakan kebebasan yang lebih dari yang kita rasakan beberapa bulan yang lalu. Mari kita berdoa dan juga terus berusaha untuk menjaga protokol kesehatan pada saat kita beraktivitas di luar, supaya negara kita yang tercinta ini dapat segera keluar dari musim pandemi ini. Karena diperlukan partisipasi kita semua untuk menyatakannya. Terima kasih buat Pastor Sam dan Naf Hartanto yang sudah mengundang dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di online service kalian di hari ini. Pastor Sam dan Naf adalah teman yang sangat dekat di hati saya dan istri, dan juga pasangan hamba Tuhan yang sangat kami hormati. Saya yakin kalian menyadari betapa spesialnya kedua hamba Tuhan ini, dan betapa beruntungnya kalian kalau Tuhan menetapkan mereka sebagai gembala atas kalian.
Jangan lupa untuk sebelum tahun ini berakhir, memberikan apresiasi kepada mereka sebagai tanda ucapan syukur atas semua usaha dan pengorbanan yang mereka lakukan untuk menjaga dan memimpin jemaat di IFJF Bandung. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kita sudah sampai di minggu yang terakhir di tahun 2021 ini. Dan tema kita hari ini adalah Oh come let us adore Him. Nah, sebelumnya mari kita menghampiri Tuhan dalam doa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan. Terima kasih untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang memberikan kepada kami keselamatan yang kekal. Hari ini hati dan pikiran kami terbuka, siap menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Dan biar benih firman-Mu jatuh di tanah hati yang subur, sehingga menghasilkan buah berkali-kali lipat. Dan hidup kami diubahkan, nama-Mu ditinggikan, dan banyak orang diberkati. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Amin. Kata adore dalam bahasa Inggris artinya memuja, mengagumi, menyembah. Dan untuk adore seseorang, paling tidak kita sudah mengenal orang itu dengan sangat baik. Menyukai dan mengagumi keberadaan dirinya. Mempunyai pengetahuan akan apa yang dia lakukan. Sehingga kita punya alasan yang kuat mengapa kita begitu memuja dan menghormati orang tersebut. Kita tidak dapat berhenti setiap kali berbicara tentang dia. Karena kita tahu begitu banyak tentang dia. Untuk bisa adore seseorang, paling tidak kita harus menjadi a fan atau penggemar lebih dahulu. Hari ini kita diajak untuk memuja, mengagumi, serta menghormati pribadi Yesus yang kelahirannya kita rayakan. Saya ingin menolong kalian semua untuk mengenal siapa Dia dengan lebih dekat lagi. Sehingga di akhir khotbah ini saya berdoa dan berharap kalian bisa adore Him much more and more, mengagumi Dia lebih lagi. Mari kita buka kitab kita atau Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Stop sampai di sini dulu. Yesus diberikan kepada kita. Dia datang ke dunia untuk kita. Supaya kalian semua dan saya bisa menerimanya. Bukan yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang sifatnya personal. Kemudian dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya dia akan memerintah, tetapi cara dia memerintah tidak sama seperti orang-orang dunia ini memerintah. Dia akan memerintah dengan cara yang berbeda. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus ini ratusan tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini. Menurut saya merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Bayangkan, Yesaya menuliskan ini tanpa pernah melihat penggenapan dari apa yang dia tuliskan. Saya bayangkan pada saat Yesaya mendapatkan nubuatan ini, atau ketika ia menuliskannya, tentu ia begitu excited, dia ingin sekali melihat kenyataan dari apa yang dia nubuatkan. Karena ini bicara tentang anak yang tidak biasa, bukan sembarangan orang. Bayangkan, dia harus menulis kenyataan bahwa anak ini nantinya akan disebut penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Suatu kualitas karakter yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan, kalau Yesus lahir pada waktu Yesaya masih hidup, tentu Yesaya akan datang kepadanya dan bilang seperti ini kira-kira, gue udah tahu lu bakal lahir. Atau gue udah ramal tentang lu sebelum lu lahir. Tetapi, sampai Yesaya meninggal, dia tidak dapat melihat kenyataan dari apa yang dia nubuatkan. Bahkan setelah beberapa ratus tahun kemudian, nubuatannya baru digenapi. Namun meskipun Yesus lahir ratusan tahun kemudian, orang-orang masih ingat apa yang Yesaya nubuatkan. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa.
Karena mereka tidak hidup di zaman seperti sekarang ini, di mana semuanya serba terekam. Ini buat saya merupakan bukti bahwa Alkitab kita memang luar biasa. Tetapi bukan saja orang ingat akan nubuatan Yesaya, namun nubuatan tersebut benar adanya. Bahwa Yesus yang kelahirannya kita rayakan setiap Natal itu memang dikenal orang sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Yesaya menubuatkan bahwa Yesus akan disebut orang. He shall be called. Jadi bukan Yesus sendiri yang menamai dirinya, atau bukan Yesus yang klaim bahwa dia seperti itu, yang menyebut dirinya dengan nama-nama tersebut. Tetapi Yesaya katakan dia disebut orang dengan nama-nama tersebut. Berarti orang-orang yang kenal Yesus melihat, merasakan, dan mengenal dia seperti demikian adanya. Dan buat kita yang percaya kepadanya, karena untuk kita dia datang. Dan itu jugalah yang kita bisa harapkan dari Yesus. Sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Sekarang saya akan mencoba bahas satu persatu nama-nama yang disebutkan kepadanya. Yang pertama, penasehat ajaib atau wonderful counselor. Nah, Yesus tidak bisa disebut penasehat ajaib kalau selama hidupnya tidak ada nasihat-nasihat atau pelajaran-pelajaran yang baik yang dia berikan. Tetapi kita temukan bahwa selama dia hidup, Yesus menjadi go-to person. Tempat orang bertanya, tempat orang meminta petunjuk serta nasihat. Dan orang-orang yang mendengarkan dia mengakui bahwa Yesus mengajar tidak seperti orang-orang lain yang biasa mendengar mereka. Contoh dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 sampai 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Di sini kita lihat Yesus mampu untuk menerangkan hal-hal yang sulit dengan cara yang mudah untuk diterima. Bahkan sering kita lihat dia memakai perumpamaan-perumpamaan yang akrab didengar telinga sehingga orang-orang yang tidak terpelajar seperti murid-murid pun bisa mengerti. Ini menunjukkan hikmat Allah ada dalam dirinya. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-45 sampai 46 katakan seperti ini. Lalu tentara-tentara penjaga itu kembali kepada para imam kepala dan orang-orang Farisi yang sudah menyuruh mereka untuk menangkap Yesus. Kemudian mereka ditanya, kenapa kalian tidak membawa dia? Lalu mereka menjawab, belum pernah ada orang mengajar seperti dia. Sebenarnya kisah ini lucu menurut saya. Karena para tentara yang ditugaskan menangkap Yesus begitu takjub ketika mendengarkan apa yang Yesus ajarkan sampai mereka lupa menangkap Yesus atau mereka enggan menangkap Yesus. Mereka tidak menjalankan perintah yang diberikan kepada mereka karena begitu kagumnya mereka akan apa yang mereka dengar dari Yesus. Pertanyaannya, apakah kalian sudah mengenal Yesus sebagai penasehat yang ajaib? Apakah Yesus yang kalian tuju sebagai go-to person kalau kalian membutuhkan nasihat? Belum pernah ada di antara kita yang pernah mengalami musim pandemi seperti sekarang ini. Musim di mana ada banyak ketidakpastian dan kebingungan yang kita hadapi. Bukankah berarti musim ini adalah waktu yang terbaik untuk kita datang kepada Yesus dalam doa dan perenungan kita untuk meminta nasihat? Apa yang harus kita lakukan? Keputusan apa yang harus kita ambil? Langkah mana yang harus kita tempuh? Bukankah sekarang waktu yang terbaik untuk membuktikan bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib? Kolose 2 ayat yang ketiga katakan seperti ini. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hikmat yang Yesus punya jauh melebihi hikmatnya Salomo. Dia yang Alfa dan yang Omega. Dia sanggup melihat akhir dari sebuah awal dan yang awal dari sebuah akhir. Dia mengerti jalan pikiran manusia dan pada saat yang bersamaan dia juga mengerti pikiran Bapanya yang di surga. Sehingga dia dapat memberikan petunjuk kepada siapa saja yang datang kepadanya meminta pertolongan. Yang kedua, dia akan dikenal sebagai Allah yang perkasa atau Almighty God.
Bukan hanya Yesus membuktikan bahwa dirinya adalah penasehat yang ajaib, tetapi selama hidupnya Yesus juga membuktikan bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Alkitab mencatat begitu banyak orang sakit yang dia sembuhkan. Mulai dari orang yang buta, yang tuli, yang lumpuh, yang kusta, bahkan orang mati pun dia bangkitkan. Dan yang kerasukan setan pun dia bebaskan. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-47 sampai 51 dikatakan seperti ini. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Kita lihat bahwa alam pun tunduk kepadanya. Dia berjalan di atas air ketika angin sakal menghantam. Begitu dia masuk ke dalam perahu, maka angin pun segera berhenti. Luar biasa. Dia adalah Allah yang perkasa. Dan bukan hanya itu, Yesus juga berkuasa untuk mengampuni dosa. Matius 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, maka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian kepada manusia. Yesus disebut Allah yang perkasa karena memang kuasa Allah ada di dalam dia. Dia berdaulat. He is in control of everything. Pertanyaannya, apakah kalian sudah mengenal Yesus sebagai Allah yang perkasa? Apakah kalian punya pengalaman pribadi merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kalian? Kalau belum, masa ini adalah waktu yang sangat tepat sehingga kalian pun dapat berkata, Yesus memang adalah Allah yang perkasa. Pada saat keadaan di sekitar kita tidak kita mengerti, when life doesn't make any sense, know that He is in control. He is Almighty God. Ketahuilah bahwa Dia berkuasa, Dia pegang kendali. Roh Tuhan yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada segala persoalan yang sedang kita hadapi. Dan yang ketiga, dia akan dikenal sebagai Bapa yang kekal. Anak yang telah lahir bagi kita ini akan disebut Bapa yang kekal. Bapa itu artinya sumber. Bapa juga berarti penyedia atau provider, pelindung, sosok yang hidupnya patut untuk dicontoh. Terbukti bahwa hubungan yang Yesus inginkan dengan kita yang percaya kepadanya adalah hubungan yang personal, intimate relationship, bukan hubungan yang transaksional. Sebab banyak orang percaya kepada Yesus membangun hubungan secara transaksional yang lebih mirip hubungan dagang dan bukan hubungan antara anak dan bapa. Mereka hitung-hitungan berapa banyak berkat yang mereka terima, berapa yang sudah mereka berikan, mana tuaian yang dari apa yang saya sudah tanam. Kok tidak sampai 30 kali lipat? Kok tidak sampai 60 kali lipat? Kok belum ada 100 kali lipat? Dan lain sebagainya. Mereka ikut Yesus karena apa yang bisa dibuat oleh tangannya, bukan mau kenal isi hatinya. Coba bayangkan apa perasaan kalian sebagai orang tua kalau anak kalian datang hitung-hitungan dengan kalian. Jangan hanya kenal dia sebagai penasihat yang ajaib dan Allah yang perkasa saja, tapi kenali dia juga sebagai Bapa yang kekal. Tidak ada yang kenal kita lebih baik daripada Yesus mengenal kita. Bahkan jumlah rambut di kepala kita pun dia tahu. Apalagi hati yang terluka. Dia sangat mengasihi kita.
Dan dia sudah membuktikannya dengan mati di atas kayu salib. Menjadi korban penebusan buat kita semua. Dia tetap setia meskipun kita seringkali tidak setia. Dia menunggu dengan tangan yang terbuka seperti Bapa menunggu anaknya yang terhilang pulang ke rumah. Dia menyertai kita dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia juga dinamai Immanuel. Yohanes 1 ayat yang ke-12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 8 ayat 15-16 mengatakan, karena rohnya yang sudah diberikan kepada kita bukanlah untuk memperbudak kita, sehingga kita menjadi takut menghadap dia, tetapi rohnya menjadikan kita anak angkatnya, dan sebagai bukti rohnya yang memimpin kita untuk berseru kepada Allah, Abba, ya Bapa. Jadi rohnya sendiri meyakinkan roh kita bahwa kita adalah anggota keluarganya. Dalam keadaan sulit, dalam kesusahan, dalam kebingungan, dalam kekhawatiran dan ketakutan, seperti yang dialami orang selama pandemi ini, janganlah lari menjauh dari Bapamu yang di surga, tapi larilah mendekat kepadanya. Karena dia sendiri menawarkan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan jangan hanya datang kepadanya pada waktu susah saja. Karena kita juga tidak datang pada orang tua kita ketika kita susah saja, bukan? Kita juga datang kepada Bapa pada waktu kita senang untuk mengucap syukur akan setiap kemenangan dan keberhasilan yang kita raih. Jadi jangan kenali Yesus hanya sebagai penasehat yang ajaib dan Allah yang perkasa saja. Tapi kenali dia juga secara lebih personal, yaitu sebagai Bapa kita. Dan yang keempat, kenali dia sebagai Raja Damai, Prince of Peace. Nah, kalau kita bicara damai, kita harus mengerti lebih dahulu bahwa ada dua macam damai yang kita bisa dapatkan. Pertama, damainya Tuhan, dan yang kedua, damai yang dari dunia ini. Dan keduanya tentu sangat berbeda. Damai menurut dunia ini adalah sebuah keadaan tenang yang sifatnya eksternal. Karena tidak ada ribut-ribut, tidak ada perselisihan, tidak ada perang. Namun damai yang berasal dari Tuhan, yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah shalom, adalah suatu ketenangan yang bersifat internal, yang menggambarkan sebuah keutuhan, kelengkapan, kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan, dan juga harmoni. Sedangkan dalam bahasa Yunani, damai diambil dari kata eirene, yang artinya hampir sama, menggambarkan sebuah keteraturan meskipun berada di tengah kekacauan. Artinya seseorang yang mempunyai damai adalah orang yang mempunyai ketenangan dalam jiwa yang memampukan dia untuk tetap berlaku tenang, bahkan di tengah keadaan yang biasanya sangat menegangkan, yang traumatis, dan yang menjengkelkan sekalipun. Nah, mari sekarang kita buka kitab Markus pasal yang keempat ayat 36 sampai 38. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Kita stop sampai di sini. Bayangkan sebagian besar murid-murid Yesus adalah nelayan. Nah kalau mereka saja ketakutan, ini menggambarkan betapa besarnya badai yang mereka hadapi. Perahu mereka digoyang dengan hebat, air pun mulai masuk dan mulai memenuhi perahu mereka. Dan dalam keadaan seperti itu, mereka menemui Yesus sedang tidur nyenyak di buritan. Murid-muridnya tidak bisa mengerti kok bisa ada orang yang tetap tidur tenang dalam keadaan yang seperti ini. Mereka belum sadar bahwa guru mereka adalah Allah yang perkasa atau Raja Damai. Murid-murid pun tentu perlu waktu untuk mengenali siapa guru mereka. Dan melalui pengalaman-pengalaman seperti inilah yang membuat mereka menjadi semakin percaya dan iman mereka semakin diperkuat terhadap Yesus. Dan damai sejahtera yang sesungguhnya mereka temukan di dalam pribadi yang bernama Yesus. Dialah Sang Raja Damai. Nah, kita bisa mendapatkan damainya Tuhan kalau kita berdamai lebih dahulu dengan Tuhan. We have
peace of God if we are in peace with God. Pada saat kita menerima Yesus dalam hidup kita, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Dan pada saat itulah damai Tuhan mulai hadir dalam hidup kita. Dengarkan Kolose 1 ayat 20-22 ini. Dan Allah merencanakan hal itu supaya melalui Yesus semua yang sudah diciptakannya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, menjadi berdamai kembali dengan Allah Bapa. Perdamaian itu terjadi hanya melalui darah anaknya, yaitu dia yang berlumuran darah waktu disalibkan. Memang sebelum kita mengenal Yesus, hidup kita jauh dari Allah, dan kita selalu memusuhi dia dalam pikiran dan perbuatan kita yang jahat. Tetapi sekarang Yesus sudah menjadi pengantara, sehingga kita sudah berdamai dengan Allah. Hal itu terjadi waktu dia dalam keadaan sebagai manusia mati disalibkan untuk menggantikan setiap kita. Jadi di hadapan Allah kita sudah disucikan dan bersih tanpa dosa, seperti tidak pernah berbuat dosa. Nah, kemudian dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, Yesus mengatakan seperti ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, prinsipnya adalah ini. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Dengan mengatakan damai sejahtera ku berikan kepadamu, berarti Yesus memberikan damai yang memang dia punya. Dan yang kita perlukan hanyalah menerima saja. True peace atau damai yang sesungguhnya adalah sesuatu yang kita terima, bukan sesuatu yang kita usahakan atau sesuatu yang kita ciptakan. Karena damai Tuhan bukanlah damai yang tidak bisa kita ciptakan dengan usaha manusia, tetapi damai yang kita terima karena kita berdamai dengan Raja Damai. Damai sejahtera Allah ini sifatnya melampaui akal pikiran manusia dan merupakan hadiah yang luar biasa dari Yesus buat mereka yang percaya kepadanya. Kolose 3 ayat 15 katakan seperti ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Kata memerintah di sini diambil dari bahasa aslinya yang artinya to be an empire, atau menjadi seorang wasit. Damai sejahtera Kristus menjadi wasit yang memerintah dalam hati kita. Karena kehendak Tuhan selalu diikuti juga oleh damai sejahteranya Tuhan. Yesaya 26 ayat yang ketiga katakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saya yakin semua anak Tuhan yang punya hubungan personal dengan dia pasti mempunyai pengalaman di mana damai sejahtera Tuhan melindungi mereka dari membuat keputusan yang keliru. Misalnya, mereka ditawarkan sesuatu yang menarik, yang kelihatannya sangat menguntungkan, bisa cuan banyak dalam waktu cepat, dan dikatakan bahwa ini tidak ada risikonya sama sekali, dan lain sebagainya. Tetapi karena tidak adanya damai sejahtera, maka dengan berat hati mereka menolak penawaran tersebut. Tetapi anehnya ketika mereka menolak penawaran tersebut, justru ada perasaan damai yang luar biasa yang mereka mulai rasakan. Dan waktulah yang kemudian akan membuktikan bahwa keputusan mereka itu ternyata keputusan yang benar. Tetapi tentu ada juga yang mempunyai pengalaman yang sebaliknya, di mana mereka lebih tergiur pada keuntungan yang ditawarkan, lebih memilih kenikmatan yang ada di depan mata mereka, sehingga mereka tidak memperhatikan sang wasit lagi. Pertahanan mereka terbuka. Dan waktu kemudian membuktikan bahwa ternyata mereka membuat keputusan yang keliru. Dan mereka mulai menuai kekacauan dalam hidup mereka. Mentor saya, Dr. Ea Bernard, mengatakan seperti ini, damai adalah syarat dasar untuk menikmati hidup. Anda tidak dapat sungguh-sungguh menikmati hidup kecuali Anda memiliki damai. Jadi Yesus ingin kita semua yang percaya kepadanya mempunyai kualitas kehidupan yang indah, yang menggambarkan kasih dan kebenarannya. Dan untuk itu dia rela meninggalkan damai sejahteranya, supaya kita dapat hidup berkemenangan dan memuliakan namanya. Pertanyaannya, sudahkah kalian menerima damai sejahtera Allah? Kalau belum, berdamailah dengan Tuhan. Terimalah Yesus dalam hidup kalian dan jadikan dia Tuhan dan Raja. Maka dia akan memberikan damai sejahteranya ke dalam hidup kalian. Pada akhirnya kalian semua yang ada di FJI Bandung, kenalilah Yesus sebagai juru selamat jiwamu dan punyailah hubungan yang personal dengan dia. Karena dia ingin kalian mengenalnya sebagai penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
dan Raja Damai. Sehingga kalian punya pengenalan yang lebih baik tentang siapa Dia. Yang memampukan kalian untuk memuja, mengagumi, dan menyembah Tuhan dengan lebih baik lagi. Come, let us adore Him. Amin. Selamat Hari Natal dan juga selamat Tahun Baru tahun 2022. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pastor Jeffrey atas firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan sangat diberkati dengan luar biasa. Hari ini kita semua belajar dan diingatkan kembali untuk membangun hubungan yang personal dengan Yesus Kristus. Sehingga kita bisa mengalami Yesus sebagai penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan juga Raja Damai di dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita bisa memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan doa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, kami percaya bahwa firman Tuhan bicara banyak hal kepada semua jemaat-Mu dan ajari jemaat-Mu untuk mengenal Engkau lebih lagi sehingga mereka mengalami Engkau sebagai penasehat yang ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal dan juga Raja Damai dalam kehidupan mereka. Dan biar jemaat-Mu terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, apapun yang dipegang, dikerjakan jemaat-Mu, Tuhan buat semua berhasil. Bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami liburan, sedang pergi liburan, biar Tuhan menjaga dan melindungi, menyertai dan juga memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes, that's it untuk ibadah akhir tahun kita, Tom. Wow, terharu sekali kita sudah menyelesaikan ibadah akhir tahun di 2021. Iya, ini cuma beberapa hari lagi masuk tahun baru. Wow, ya ampun, tapi diberkati banget ya. Thank you Pastor Jeffrey Thank you, for Pastor the Jeffrey message. Kita diberkati sekali. Dan kayaknya ini such a good conclusion ya. Kita benar-benar tutup semuanya. Bahkan kita tadi sempat melihat ibadah ini tuh terharu banget karena tadi kita bisa lihat kaleidoskop. Kaleidoskop 2021. Apa yang terjadi, apa aja sih yang terjadi. Iya, banyak banget. Kegiatan-kegiatan kita di FJF Bandung. Ini nih Tom, di awal tahun tuh kita ada acara VIP untuk menghargai para volunteer. Itu tuh kita masih lakuin online. Oh iya, lalu terakhir ya kita ada acara Thanksgiving untuk para leader-leader di care group dan kita bisa lakuin itu secara onsite. And kayak terharu banget gitu yang awal tahun 2021 kita nggak tahu what's gonna happen, but God has been faithful, kita bisa berkumpul, itu benar-benar sesuatu yang kita hargai banget ya. Iya dong, benar dong. Kita jadi belajar banyak ya dari awal tahun kita online, terus menjelang akhir tahun kita udah bisa onsite, yaitu apa sih itu artinya kalau bukan karena penyertaan Tuhan? Betul, betul banget. Dan tadi di awal, di pagi-pagi kita ngomongin juga, kita udah ngomong kan kayak start strong, finish strong juga kan. Nah mungkin yang tadi belum dengar boleh nanti di rewind nonton kita dulu pagi-pagi, denger dulu. Mundurin lagi tuh garis merahnya. Mundurin lagi, nonton kita jadi bisa nyambung sama yang sekarang. Iya benar. Nah cuma pengen ngomong nih kan VIP itu temanya sinergi dan aku rasa ketika kita ada mengadakan acara, ada words yang disampaikan, firman yang dibagikan tuh emang jemaat di FJF Bandung tuh nunjukin banget bahwa itu tuh dihidupi. Karena yang aku bisa lihat adalah banyaknya jumlah volunteer yang bertambah dan banyaknya jumlah CTL dan CGL yang didoakan selama tahun 2021 yang menjadikan acara terakhir di acara Thanksgiving itu tuh orangnya udah banyak, grupnya ada banyak. Luar biasa banget kan Tom? Iya, itu sebuah bukti bahwa banyak orang yang selfless loh di zaman sekarang yang memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk melayani orang lain. Dan orang-orang kayak gini kan bukan berarti mereka nggak ada kerjaan di tempat lain ya. Jangan-jangan ini orang super sibuk di tempat lain. Iya. Tapi dia masih ngasih waktu. Sibuk kan? Ya, lumayan. 2021 pokoknya mantap jiwa pokoknya. Bener-bener mantap jiwa ya. Tapi bener loh kan maksudnya di kerjaannya Tommy pun sebenarnya udah kayak kotak-kotak lihat Zoom terus gitu ya. Terus care group pun seperti itu, ada masanya kita lumayan lama ya care group seperti itu, tapi tetap dijalanin, tetap setia menabur, tetap setia melakukannya minggu demi minggu, dan sehingga kita bisa punya komunitas-komunitas yang baru yang muncul, ada banyak juga jemaat baru yang bisa join sama kita, bisa dipimpin, bisa diberkati juga sama minggu demi minggunya ya. Yes, setuju. Jadi
mungkin kita juga bisa kasih ucapan terima kasih ya buat para core team leaders, care group leaders yang selama 1 tahun ini udah begitu memberikan waktu, tenaga pikirannya untuk melayani banyak jiwa-jiwa. Yes, dan volunteers, thank you banget terutama ini. Volunteers. Ini di sini tuh hari ini We love you volunteers. Volunteersnya banyak yang memang yang behind the scene banget yang nggak kelihatan. Hari ini yang munculnya cuma sedikit kita yang muncul. Tapi banyak banget yang nggak muncul dan mereka ngelakuin ini tiap minggu, Tom. Rekam, ngedit dulu Maya, ada ngeditnya dulu, ada apalagi ya? Ada suara kalau ada yang salah harus orangnya dipanggil lagi minta tolong, dikirim-kirim dulu, ada kirim-kirimin mic loh ke rumah-rumah. Dikirim-kirim buat biar bagus kualitasnya. Bener, itu sound card, kabel, tripod itu di rumah waktu zaman-zaman pandemi di rumahku. Ada ya, karena istrinya kebetulan penyanyi ya, penyanyi kondang. Dan itu benar-benar keren karena menurut aku kita nggak jadi ngurangin standar atau level kita. That's the point. Kita pernah diajarin ya beberapa bulan lalu bahwa standar minimal itu adalah excellent. Yes. Berat kan, berat ya. Dan 2021 kita belajar ini. Iya dong. Wow. Jadi itu juga salah satu pelajaran 2021 yang harus kita bawa di 2022. Gak lama-lama aja sih karena bentar lagi udah mau masuk 2022. Kita di sini dalam hitungan hari. Say bye aja kan ya. Yes. Soalnya kita yakin pasti pada kangen ngeliat kita lagi gitu kan. Kayak sebelum menutup beberapa hari gak ketemu kita di 2021 gak ngeliat lagi buka Ute dan Tommy. Iya. Tapi kita akan ketemu lagi tahun depan. Ibadahnya masih online ya. Masih online tanggal 2 Januari. Itu aja kali ya Tom, apalagi jangan lupa ibadah minggu depan itu pasti adalah perjamuan kudus, jadi juga disiapkan dari awal. Terus minggu depan minggu demi minggu harus menyiapkan hati sih. Betul. Tidak mungkin juga bisa kita pesenin untuk stay connected one each other buat teman-teman di dalam care group, terus juga stay connected sama sosial media kita karena pasti akan ada pengumuman-pengumuman tentang ibadah tahun baru nantinya. IFGF BDG. Ya di follow, takutnya ada info-info apa yang harus diberitahukan sebelum tahun baru. Iya. Jadi Anda semua bisa tetap terupdate. Right. Oke, sekian aja ya, kayaknya udah time juga buat kita udah selesai, pulang. 2021 ibadah udah selesai. So have a good day semuanya. Banyak orang ya, kayaknya udah saatnya kita pulang ketemu keluarga di rumah ya. Yes. Selamat menikmati waktu sampai akhir tahun dan tahun baru bersama keluarga semuanya. Once again, Merry Christmas and Happy Holidays. Happy Holidays semuanya. Bye. God bless you.